Ya, tadi malam emas mengalami anti klimaks setelah sentuh rekor tertinggi baru 4888, angka cantik. Kemudian dia turun sampai ke kurang lebih 4756 saat pidato Trump. Dan akhirnya kalau kita lihat pagi ini kurang lebih di memasuki sesi Eropa lebih tepatnya, justru terjadi rebound ataupun pantulan, tapi pertanyaannya, apakah ini pantulan yang memang bisa mengembalikan emas kembali ke jalur kenaikan, atau hanya kenaikan sementara untuk menguji resisten sebelum akhirnya mereka fokus dengan sentimen negatif terkait dengan profit taking after pidato Trump, dan juga sangat mungkin yang akan kita perhatikan prioritaskan utama nanti malam adalah data PCE. Apakah ini akan menyebabkan emas kembali naik atau justru kembali tertekan? Ini adalah alasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini, dolar akhirnya rebound dan selamat dari tekanan bertubi-tubi. Di sini kita lihat posisinya setelah 2 candle berturut-turut dia tertekan di hari Senin dan Selasa tentunya, dan di hari Rabu akhirnya walaupun sempat mengalami penurunan, tapi berakhir dengan candle bullish. So, kita artikan di sini adalah pemulihan ataupun recovery dari tekanan sentimen negatif. Ini dikaitkan dengan aksi jual everything about US ataupun ya selain tentunya pasar saham, dolar juga mengalami tekanan kaitannya dengan kekhawatiran Greenland. Nah, kondisi ini berbalik dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. Ternyata setelah dia mengalami kenaikan, dan justru dia berbalik turun. Jadi untuk saat ini kita akan prioritaskan utamanya adalah kaitannya dengan apakah safe haven pulih atau tidak. Kalau lihat dari kondisi ini, kemarin itu dia mulai kenaikan dari US Treasury-nya berarti berbarengan dengan apa yang terjadi pada emas. Sementara dolarnya tidak diincar sebagai safe haven, berarti satu-satunya jalan sebagai safe haven adalah emas saat itu. Kalau misalkan nanti malam kembali pemulihan ataupun ya kita kategorikan mungkin normal kembali, maka ekspektasi saya adalah baik US Treasury Yield ataupun dolar itu akan bergerak seiringan atau beriringan. Kalau misalkan itu terjadi, berarti kita punya prioritas untuk memperhatikan data ekonomi. So, prioritasnya adalah andai kata data PCE dirilis dengan angka yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kemungkinan dia akan mengalami kenaikan. Dan dipikirkan pula dengan yang terjadi pada US dollar. Itu berarti emas berpotensi turun dan currency lain juga akan berpotensi melemah. Sementara kalau misalkan yang kita lihat sebaliknya, katakanlah PCE-nya ternyata lebih rendah daripada ekspektasi, maka imbal hasil treasury diharapkan turun, demikian pula dengan DXY atau indeks dolar, sehingga akhirnya emas ataupun currency lain itu berpotensi untuk mengalami rebound di malam hari. Sehingga dalam hal ini, meskipun yang terjadi adalah kondisi pemulihan, kita masih harus melihat dari data ekonomi. Jangan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa emas akan terbang ataupun naik kembali sebelum data ekonomi tentunya dirilis nanti malam. So, prioritas utama untuk pound sterling terutama kalau kita perhatikan dari sejak kemarin dia mengalami kenaikan, yang terjadi adalah ada rejection, kemudian shooting star, dan akhirnya kembali terjadi penurunan. Tapi masalahnya adalah di dalam pound sterling ini, grafik daily menunjukkan MA200 menahan penurunan. Itu sebabnya untuk hari ini pun hal yang sama dikhawatirkan bisa terjadi. Jadi tolong perhatikan nanti malam atau sampai nanti malam, andai kata 1.3420 dari MA200 ini atau 1.3400 dari MA200 ini tidak ditembus, berarti dia akan ada kesempatan untuk naik kembali. Dan itu berarti kita kaitkan dengan data ekonomi yang relatif lebih rendah, sehingga dolar ataupun bahkan US Treasury Yield mengalami penurunan dan pound sterling bisa rebound. Sebaliknya, kalau datanya relatif tinggi dan itu yang membuat dolar kembali meningkat ataupun menguat, maka harapannya adalah dia tetap bertahan sehingga akhirnya kita bisa kembali lakukan sell untuk pound sterling. Targetnya tidak usah muluk-muluk, kemungkinan 1.3380 atau yang terjauh adalah 1.3350-an. Sebaliknya, hati-hati kalau misalkan ternyata yang terjadi adalah big figure, maka yang kita khawatirkan ini adalah menjadi big double bottom. Dan kalau itu terjadi, hentikan sell saat dia sudah mendekati 1.3350 ataupun 3380, tapi jangan terburu-buru buy, karena kita harus prioritaskan terlebih dulu data ekonomi Amerika, setelah itu perhatikan juga candlestick dari area ini. Kalau seandainya candlestick menunjukkan reversal candle, maka hampir bisa dipastikan dia akan rebound dan secara bertahap membentuk area yang kita inginkan untuk double bottom. Tapi intinya adalah memastikan terlebih dulu pergerakan dari US dollar. Tapi untuk saat ini kita lakukan sell terlebih dulu. Nah, pengecualian untuk nanti malam semua akan berubah tergantung dengan hasil dari data ekonomi Amerika. Oke, selanjutnya adalah US crude oil. Posisinya di sini adalah kita melihat kelanjutan dari kenaikan. Kemarin kita sudah posisi benar. Setelah di sini pantulan naik, kemudian dia recover atau kita sebut dengan pullback, dan ternyata kita kemarin posisinya adalah buy kembali dan itu sudah benar.
naik kembali ke level 60.60. Nah, cuman catatannya di sini teman-teman, kalau kita anggap bahwa ini adalah target dari double bottom, maka sebetulnya sudah selesai. Kita lihat perhatikan area ini. Kalau saya tarik dengan bottom ini, kemudian saya tarik ke sini, maka target utamanya sebetulnya sudah selesai di teritori ini. Nah, posisinya ini adalah target ya. Itu adalah 60.90-an. Saat ini terjadi kenaikan 60.60. Beberapa jam yang lalu ataupun bahkan kemarin itu sempat ke level 60.80-an. Jadi cukup dekat ya. Artinya bisa saja diartikan sudah selesai target dari double bottom. Nah, tapi karena kita bicara tentang kemungkinan geopolitik yang tidak reda 100%, maka ada kemungkinan potensinya mengincar zona $62. Itu pun dengan catatan, harapan saya pergerakannya akan mengikuti alur seperti demikian. Ini adalah jalur uptrend, kemudian ini recover sedikit, lalu kemudian dilanjutkan break area 60.90, lanjut dengan area 61 ataupun bahkan $62. Tapi hati-hati. Lagi-lagi saya ingatkan, di zona $62 ini kita belum tentu mendapatkan kenaikan lebih lanjut karena outlook yang tadi disampaikan oleh IEA ini akan memungkinkan dia kembali dalam faktor penurunan. Apalagi kalau geopolitik betul-betul reda, ya otomatis dia akan kembali dalam jalur penurunan sesuai dengan yang diinginkan oleh Donald Trump. Nah, posisi itu akan membuat kita merubah posisi, jangan buy lagi, terutama kalau misalkan tidak tembus $62. Kemudian kalau kita lihat dari emas, setelah tadi malam dia terjadi koreksi tajam, Anda bisa perhatikan di situ penurunannya sampai ke teritori orange yang kita tandai, dan persis dia tertahan 4756 lalu kemudian rebound sampai 438 sampai 4830. Artinya kalau Anda memperhatikan, menyimak betul-betul isi dari artikel yang kami tulis kemarin, termasuk juga di website terkait dengan suggestion atau rekomendasi, kami mencantumkan areal alternatif buy, salah satunya adalah di zona orange tersebut. Dan artinya harusnya sudah oke, mengcover terkait dengan apa yang terjadi di pagi hari. Nah, walaupun dengan demikian, posisinya juga strategi pagi ini kita sudah sempat mendapatkan sell terkait dengan area 4805 sampai ke teritori 4770-an. Sayangnya dia kembali rebound dan saat ini sudah bergerak di area 4826. So, target untuk saat ini kalau misalkan kita lihat, prioritasnya adalah kita perhatikan candlestick yang ini. Ini berarti teritorinya adalah berada di kisaran 4839. So, kalau misalkan ternyata dalam beberapa jam ke depan tidak mampu untuk tembus 4839, hampir bisa dipastikan ini adalah sekedar pull up, tes resisten, kemudian nantinya diharapkan terjadi penurunan kembali. Dengan asumsi ini, maka karena waktunya sudah terlalu pendek untuk mendekati data PCE nanti malam, maka prioritas utama kami adalah kemungkinan penurunan akan kembali ke jalur merah ataupun jalur orange ini. Yang artinya, secara angka berarti kita hanya akan memprioritaskan penurunan di angka 4770, 4780 dan maksimum adalah 4755 ataupun 4750. Mirip dengan low kemarin. Nah, harapannya kalau ternyata nanti malam ternyata data ekonominya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, maka Anda boleh pertimbangkan opsi buy di teritori atau salah satu teritori tersebut dengan asumsi bahwa ini akan kembali menopang kenaikan. Berarti jalurnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve. Sebaliknya, kalau ternyata yang terjadi adalah mungkin saja data ekonominya relatif lebih tinggi, surprisingly, itu akan kembali menekan, ditambah lagi dengan geopolitik yang reda, maka harusnya kita sedang berada di jalur ABC correction, sehingga lagi-lagi posisinya masih tetap layak untuk lakukan sell. Nah, posisi untuk saat ini saya masih pertimbangkan untuk tetap sell, kecuali kalau terjadi penembusan di atas 4835 ataupun 4839. So, untuk saat ini, sell prioritas utama, tapi target mungkin hanya kembali ke 4800 ataupun 4780. Setelah itu, kalau misalkan masih ada waktu, Anda tunggu sampai data ekonomi selesai dirilis. Setelah itu baru Anda bertindak, karena kemungkinan posisinya kalau memang ternyata GDP mengecewakan, artinya tetap tinggi dan akhirnya menekan emas, prioritas kita adalah data PCE. Kalau PCE-nya ternyata lebih rendah, maka ikuti alur dari data PCE tersebut. Sebaliknya, kalau kedua data relatif lebih tinggi, ditambah geopolitik yang reda, maka yang hampir bisa dipastikan adalah penurunan ini akan mengcover ataupun menutupi gap yang terjadi di hari Senin. Dan itu berarti penurunan bisa lebih rendah secara frontal. Artinya agresif terkait dengan penurunan itu
masih bisa terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan, menyisakan di hari Kamis dan juga hari Jumat.